Selamat pagi, selamat siang, anak-anakku semua kelas 7. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari bab 2, yaitu tentang norma dan keadilan. Yang pertama adalah pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi, norma itu adalah ketentuan atau sesuatu yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tujuannya apa? Supaya masyarakat itu bisa tertib, nyaman, damai, aman, dan sentosa. Kemudian macam-macam norma. Macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama adalah norma kesusilaan, yang kedua norma kesopanan, yang ketiga norma agama, dan yang keempat adalah norma hukum. Kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia itu untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Jadi, untuk norma kesusilaan yaitu norma ini bersumber dari hati nurani manusia. Hati nurani manusia itu yang nanti akan menentukan kita akan berbuat baik atau kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan norma ini akan menentukan manusia itu akhlaknya dan kepribadiannya. Jika akhlaknya buruk, berarti dia sering melanggar norma kesusilaan. Ataupun pribadinya buruk, berarti dia juga akan sering melakukan tindakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Jadi, pada saat kita berbuat yang tidak sesuai dengan hati nurani manusia, berarti kita sudah melanggar norma kesusilaan. Contoh norma susila antara lain atau norma-norma kesusilaan. Yang pertama, jangan mencuri barang milik orang lain. 2. Jangan membunuh sesama manusia. 3. Hormatilah sesamamu. 4. Bersikap jujur. Nah, di sini saya sediakan gambar. Gambar apa ya kira-kira ya? Ya, itu ada gambar anak pramuka sedang membantu orang tua menyeberang jalan. Nah, di situ itu adalah contoh anak yang melakukan norma kesusilaan. Sebaliknya, jika anak pramuka itu tidak menolong kakek tua yang mau menyeberang jalan, maka dia sudah melanggar norma kesusilaan. Yang tahu siapa? Yang tahu bisa orang lain, bisa diri sendiri. Kalau diri sendiri jelas, karena sumbernya adalah dari hati nurani. Kalau orang lain melihat dari akhlak anak tersebut, masa ada orang tua mau menyeberang jalan tidak dibantu? Ya, itu adalah contoh norma kesusilaan. Yang kedua, ini ada gambar orang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Ini juga contoh dari norma kesusilaan. Sebaliknya, jika ada orang yang membutuhkan, ternyata kita tidak membantu, maka yang tahu adalah diri sendiri, bahwa kita melanggar norma atau tidak. Pada saat ada orang yang membutuhkan kita tidak membantu, maka hati nurani kita akan merasa kasihan.
Dan orang lain akan melihat kita juga seperti itu. Pada saat kita atau kalian tidak membantu orang lain, maka orang lain juga akan menilai ternyata orang yang tidak membantu orang yang kesulitan itu termasuk akhlaknya buruk. Itu. Jadi untuk norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani manusia. Pada saat kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, itulah norma kesusilaan. Norma kesusilaan memiliki sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut. Dan sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri yang akibatnya adalah penyesalan. Ya, sekarang kita kembali lihat tadi yang contoh pertama ada anak pramuka yang menyeberangkan orang tua. Seandainya anak pramuka tersebut tidak membantu, kemudian kakek-kakek tersebut penyeberang jalan kemudian tertabrak kendaraan, maka anak tersebut mungkin merasa menyesal. Kenapa saya tidak membantu orang tua tersebut untuk menyeberangkan jalan? Atau mungkin contoh yang kedua, pada saat ada orang yang membutuhkan bantuan kita tidak membantu, kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ternyata baru muncul rasa penyesalan. Ternyata saya harus membantu orang tersebut. Nah, itu adalah sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma kesusilaan. Kemudian yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan. Nah, saya jelaskan dulu. Norma kesopanan itu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Sekarang kalian bisa lihat di lingkungan kalian masing-masing. Pada saat misalkan ada anak perempuan pergi main sampai jam 10 atau jam 11 malam. Kira-kira menurut kalian itu melanggar norma kesopanan apa tidak? Ya, pasti melanggar norma kesopanan. Karena dalam pergaulan kita khususnya di Kecamatan Aji Barang dan sekitarnya atau di lingkup pedesaan, maka anak perempuan tidak pantas untuk main atau bergaul sampai dengan larut malam. Itu contoh. Jadi kepantasan yang menjadi dasar dari norma kesopanan. Kemudian kebiasaan itu juga menjadi dasar dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Saya berikan contoh lagi. Misalkan ada anak laki-laki. Ternyata telinganya ditindik. Kalau di masyarakat kita, anak laki-laki pasti tidak ditindik karena tidak patut, atau yang ada di dalam masyarakat itu menjadi ketidakpatutan bagi anak laki-laki. Yang patut ditindik adalah anak perempuan. Nah, itu. Jadi dasar dari norma kesopanan yaitu kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Nah, ini perlu kalian pahami. Misalkan antara satu wilayah atau satu daerah dengan daerah yang lain mesti akan berbeda. Contohnya, ini kita di wilayah Kabupaten Banyumas, kita tidak bisa membandingkan dengan ibu kota Jakarta. Mungkin kalau tadi yang saya berikan contoh pertama, anak perempuan keluar sampai jam 11 malam. Kalau di kota besar, itu tidak menjadi masalah. Karena di sana kehidupannya sudah 24 jam misalnya. Tapi kalau kita di wilayah Kabupaten Banyumas, kita tidak bisa. Di dalam masyarakat kita,
ada jam-jam tertentu yang anak perempuan sudah tidak boleh untuk keluar rumah. Bisa jam 9 malam atau jam 10 malam, tergantung dari wilayah masing-masing. Atau mungkin kita bandingkan dengan provinsi lain misalkan. Kalau kita di Jawa Tengah atau di Jawa, kalau kita bandingkan dengan Papua, tidak bisa. Contoh misalkan, di Papua orang-orangnya tidak menggunakan baju seperti kita orang di Jawa rata-rata. Mereka ada yang menggunakan pakaian adat yang namanya koteka misalkan. Tapi kalau di Jawa atau di Banyumas, kalau kita menggunakan hal seperti itu tidak menjadi pantas. Karena kehidupan kita di Jawa beda dengan kehidupan di Papua. Jadi, norma kesopanan itu mesti akan sangat berbeda, yang mempunyai khas antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, atau daerah yang satu dengan yang lain. Itu ya. Ya. Kemudian contoh-contoh norma kesopanan antara lain, yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. B. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. C. Memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran di sekolah. D. Jangan meludah di dalam kelas. Nah, ini saya berikan contoh gambar yang bisa kalian lihat. Itu ada gambar nenek-nenek sedang duduk, kemudian ada gambar seorang anak laki-laki yang berjalan. Nah, anak-anak laki tersebut itu dengan mengucapkan permisi ya nek, kemudian neneknya menjawab ya nak, hati-hati ya. Nah, itu adalah contoh dari orang atau anak yang melakukan tindakan melakukan norma kesopanan. Nah, ini gambar kedua. Ini ada ibu guru, kemudian ada anak-anak sekolah yang sedang melakukan mencuci kaki bapak ibu guru di sekolah. Itu dilakukan karena rasa menghormati terhadap orang tua, ya, terhadap bapak ibu guru. Itu adalah salah satu contoh orang yang melakukan norma kesopanan. Bagi mereka yang melanggar norma kesopanan, sanksi yang dijatuhkan akan menimbulkan celaan dari sesamanya. Dan celaan itu dapat berwujud kata-kata, sikap kebencian, pandangan rendah dari orang sekelilingnya, dijauhi dari pergaulan, sehingga akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, kemudian rasa dikucilkan, dan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. Nah, ini saya akan berikan contoh orang yang melakukan tindakan melanggar norma kesopanan. Contohnya seperti ini. Ada orang misalkan sedang duduk-duduk di gang. Ternyata ada anak menggunakan motor dengan kencang sekali. Nguer, ya. Nah, kira-kira orang yang sedang duduk-duduk itu akan mengatakan apa? Ya, pasti orang yang sedang duduk-duduk itu mesti akan berkata-kata yang atau mengucapkan kalimat yang tidak baik terhadap anak tersebut. Ada yang mengatakan modal dia kena misalkan, atau mungkin motor nabrak dan sebagainya. Itu kata-kata yang tidak baik, atau mungkin ada sikap kebencian dari orang yang sedang duduk-duduk tadi, misalkan menjadi benci terhadap anak yang tadi lewat tidak permisi dengan kecepatan tinggi menggunakan motornya. Maka setelah itu dilakukan berulang kali, maka suatu saat dia akan dikucilkan, atau mungkin bisa saja dijauhi, ya, dijauhi dari pergaulan di lingkungan tersebut, ya,
Lebih gampangnya mungkin dianggapnya anak yang melakukan tindakan melanggar norma kesopanan dikatakan sebagai anak yang nakal. Jadi perlu kalian ingat bahwa bagi yang melanggar norma kesopanan itu sanksinya bisa celaan, ya, kemudian bisa celaan itu bisa berwujud kata-kata, sikap kebencian, mungkin pandangan rendah, dijauhi dari pergaulan, dan ini yang nanti akan menimbulkan rasa malu, rasa hina, rasa dikucilkan yang dirasakan sebagai penderitaan batin. Kemudian yang ketiga adalah norma agama. Norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain seperti norma kesusila atau kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi untuk norma agama ini sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, atau ketentuan hidup itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya apa? Yaitu larangan dan perintah, dan juga ajaran-ajarannya. Ya. Nah, norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain. Semua norma itu akan diwarnai oleh norma agama. Nah, wahyu Tuhan itu apa saja? Ya, karena kita di Indonesia ini ada banyak sekali agama, dari mulai Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Itu wahyunya, ya, kepada masing-masing nabi, ya. Jadi masing-masing agama itu normanya sendiri-sendiri, ya. Kalau untuk orang Islam, maka sumber wahyunya dari Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, itu yang berupa Al-Quran. Kemudian norma agama ini nanti akan juga mewarnai norma yang lain. Pada saat ada orang atau anak melakukan tindakan baik yang melakukan tindakan norma kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum, ataupun yang melanggar, itu juga akan melanggar dari norma agama. Contoh, ada seorang anak misalkan mengambil uang orang tuanya tanpa izin. Boleh apa tidak? Ya, tidak boleh, ya. Karena mengambil tanpa izin berarti mencuri. Nah, pada saat anak itu mencuri, dia melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan juga norma agama. Loh, buktinya apa? Buktinya pada saat anak tersebut melakukan tindakan itu, dia akan mendapatkan sanksi. Ya, anak yang mencuri dari sanksi norma kesusilaan apa? Dia akan merasa menyesal. Ya, dalam hatinya mungkin berpikiran, udah lama kasihan ibu yang cari uang, uangnya saya ambil tanpa izin, baru timbul rasa penyesalan. Kemudian norma kesopanan, sanksinya apa? Sanksinya mungkin anak itu dikatakan sebagai anak yang nakal. Kemudian kalau norma hukum, ya, kalau orang tuanya melaporkan ke pihak berwajib, itu bisa dikenakan dengan sanksi pidana, yaitu pidana pencurian. Kemudian kalau norma agama, pada saat anak itu mencuri, maka sanksinya apa? Dia akan mendapatkan balasan dari Tuhan nanti di akhirat. Ya. Kalau dalam agama Islam berarti besok akan dimasukkan ke dalam
Contoh-contoh norma agama antara lain. Yang pertama, tidak boleh membunuh sesama manusia. Dua, tidak boleh merampok harta orang lain. Tiga atau C, tidak boleh berbuat cabul. D, hormatilah bapak ibumu. Ya, ini saya berikan contoh orang sedang melakukan ibadah. Ini adalah contoh dari orang yang melaksanakan norma agama. Ya. Nah, misalkan kalau ada anak tidak melaksanakan ibadah, apakah dia melanggar norma agama? Ya, karena masing-masing agama mesti mengatur pada saat orang itu tidak melaksanakan ibadah, maka dia akan mendapatkan sanksi. Terhadap norma agama akan dikenakan sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat nanti, yang dapat berupa dimasukkan ke dalam neraka. Ya, itu sudah tadi saya jelaskan. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Jadi norma hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ya, pejabat siapa? Ya, tergantung pada saat undang-undang yang kita pakai misalkan, atau aturan itu yang kita pakai undang-undang, berarti dari DPR atau mungkin bupati, gubernur sampai dengan presiden, ini bisa membuat sebuah ketentuan yang sifatnya memaksa, ya, untuk melindungi setiap kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib bermasyarakat. Nah, sekarang yang bisa kita lihat, misalkan ada peraturan bupati, misalkan tentang setiap orang wajib menggunakan masker. Kira-kira sifatnya memaksa apa tidak? Ya, sifatnya memaksa ya, karena gunanya adalah untuk melindungi kepentingan semua orang, bukan hanya untuk kepentingan satu orang, tetapi untuk semua orang dalam pergaulan hidup di masyarakat. Supaya apa? Masyarakatnya adalah menjadi tertib. Nah, itu adalah norma hukum. Kemudian contoh beberapa norma hukum antara lain. 1. Tidak mencuri. 2. Tidak melakukan pembunuhan. 3. Tidak pemerasan atau tidak melakukan pemerasan. Nah, ini saya juga memberikan contoh pelanggaran terhadap norma hukum. Kira-kira gambar apa ya? Ya, gambar orang sedang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi. Pertanyaannya seperti ini. Boleh enggak sih orang unjuk rasa atau demonstrasi? Jawabannya adalah boleh. Karena orang unjuk rasa atau demonstrasi itu diatur oleh undang-undang dan diperbolehkan oleh undang-undang. Yang tidak diperbolehkan apa? Orang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi yaitu melakukan tindakan anarkis atau merusak, membuat kegaduhan, menjadi masyarakat tidak aman atau tidak nyaman. Nah, ini contoh pelanggaran terhadap norma hukum. Nah, kira-kira orang yang melakukan tindakan ini bisa dihukum apa tidak? Bisa. Ya, mungkin dia dikenakan pasal mengganggu ketertiban umum atau pasal-pasal yang lain sesuai dengan pelanggaran yang sudah dilakukannya. Bagi pelanggar norma hukum dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara ataupun denda maupun pembatalan atau pernyataan tidak sahnya suatu kegiatan atau perbuatan
dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga yang berwenang. Ya, contoh tadi, kalau ada orang melakukan tindakan unjuk rasa, kemudian dia melakukan tindakan pengrusakan, tindakan anarkis, maka dia boleh ditahan, kemudian dilakukan sanksi pidana yang nanti ujungnya adalah bisa dimasukkan ke dalam penjara. Atau mungkin kalau perusakan itu, maka kalau dia dituntut dengan perdata, dia bisa kena hukuman denda atau harus mengganti rugi. Kemudian B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama, norma kesusilaan. Bila seseorang melanggar norma atau kaidah kesusilaan, maka dia akan dicap sebagai orang yang asusila, dalam arti tidak mempunyai rasa kesusilaan. Tujuan kaidah kesusilaan ini adalah agar setiap orang mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat. Karena sumber norma kesusilaan adalah hati nurani, maka norma ini mempunyai kegunaan untuk mengendalikan ucap, sikap, dan perilaku setiap individu melalui teguran hati nuraninya. Yang kedua, norma kesopanan. Bila seseorang melanggar norma kesopanan, maka dia akan dikenai sanksi berupa pengucilan atau pengusiran dari masyarakat adat tersebut atau suatu masyarakat tersebut. Kegunaan norma kesopanan adalah untuk mengatur kehidupan, hubungan antar manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga tidak timbul perselisihan di antara sesama anggota masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya norma kesopanan ini, setiap anggota masyarakat akan selalu berupaya menyikapi dan mematuhi apa-apa yang menjadi keharusan dalam hidup dan kehidupan di masyarakat di mana dia tinggal. Norma agama. Bila seseorang melanggar norma atau kaidah agama, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, tujuan norma agama adalah menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti mampu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Yang keempat, norma hukum. Bila seseorang melanggar norma atau kaidah hukum, maka dia akan mendapat sanksi yang tegas dari peraturan hukum. Sanksi yang diberikan sebelumnya ditentukan lebih dahulu. Misalnya dalam pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Jadi jelas bahwa keberadaan norma hukum ini tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat melalui upaya penciptaan kepastian hukum. Sementara itu, kegunaan norma hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Kepentingan siapa? Seluruh warga masyarakat. Tahukah kamu orang yang taat terhadap norma atau aturan? Orang yang memiliki taat aturan atau norma biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengetahui tentang aturan yang ada. Ya, ini ciri-ciri orang yang taat terhadap norma atau aturan, atau orang yang memiliki ketaatan terhadap aturan atau norma. Ciri-cirinya yang pertama adalah mengetahui tentang aturan yang ada. Dua, mengetahui isi dari aturan tersebut. Tiga, bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan aturan tersebut. Ya. Kemudian, mengapa kita perlu mengetahui dan bersikap taat pada norma atau aturan? Jawabannya adalah karena norma atau aturan memiliki banyak fungsi. Beberapa fungsi norma antara lain, yang pertama adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku
Dalam kaitan ini, norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. 2. Sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dalam kaitan ini, norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. 3. Sistem pengendalian sosial. Dalam pengertian ini, norma atau aturan menjadi alat yang dapat mengendalikan dan mengawasi tingkah laku anggota masyarakat. 4. Sebagai alat untuk mewujudkan keadilan. Dalam kaitan ini, norma atau aturan, terutama norma hukum, dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Kemudian, apa yang dimaksud adil atau keadilan? Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan tidak berat sebelah, atau keadilan berarti tidak berat sebelah. Menempatkan sesuatu itu di tengah-tengah, tidak memihak, kemudian berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian yang lain, yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pengertian keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata adil berasal dari kata adil. Adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Nah, ini ada beberapa pengertian keadilan ya. Yang pertama menurut Aristoteles. Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Kemudian pengertian keadilan menurut Franz Magnus Suseno adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Kemudian pengertian keadilan menurut Notonegoro, ya itu nanti bisa kalian pelajari lagi. Maaf, saya ulangi. Saya ulangi, pengertian keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan menurut Thomas Hobbes adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Ya. Jenis-jenis keadilan. Menurut teori Aristoteles ada beberapa jenis keadilan, yakni yang pertama keadilan komunikatif. Ya. Pengertian keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya. Contoh, ya, seorang yang diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat jasa dan kedudukannya. Yang kedua, keadilan distributif. Pengertian keadilan distributif adalah perlakuan kepada seorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh, ada seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai dengan hasil yang telah dikerjakan. 3. Keadilan kodrat alam. Pengertian keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seorang yang sesuai dengan hukum alam. Contohnya adalah
seseorang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya. Yang keempat, keadilan konvensional. Pengertiannya adalah keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah seluruh warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut. Dan yang kelima, keadilan perbaikan. Pengertiannya adalah keadilan yang terjadi dengan adanya pemulihan nama baik atas seseorang yang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh keadilan perbaikan adalah seseorang meminta maaf kepada media karena telah mencemarkan nama baik orang lain. Sedangkan menurut Plato, jenis-jenis keadilan terdiri dari keadilan moral dan juga keadilan prosedural. Keadilan moral artinya adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya. Kemudian kalau keadilan prosedural adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Selain jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Plato, terdapat pula beberapa jenis keadilan yang lain, antara lain sebagai berikut. Ya, ini juga hampir sama, keadilan komunatif, ini justitia komunikatif ya. Ya, ini bisa kalian baca. Kemudian yang kedua sama ya. Ini ada keadilan legal. Silakan bisa dibaca lagi. Keadilan vindikatif ya, ini juga silakan kalian baca, nanti dipelajari lagi. Yang terakhir keadilan kreatif ya, keadilan kreatif dan keadilan protektif. C. Perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perilaku sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga. Ya, berlaku sopan, mengerjakan pekerjaan rumah, ya. Kemudian hormat kepada orang tua, taat kepada perintah orang tua, berkata yang baik, ya, saling menyayangi anggota keluarga. Kemudian hidup rukun dalam keluarga. 2. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sekolah. Ya, ini menaati peraturan sekolah dan tata tertib sekolah, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak membolos, kemudian memakai seragam sekolah, santun terhadap guru, menyayangi teman, tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau pelaturan yang berlaku, tidak berjudi, tidak mabok, tidak menggunakan obat-obatan yang dilarang atau narkoba. Yang ketiga, contoh perilaku yang sesuai dengan norma kehidupan masyarakat dan negara. Ini ikut mendukung program keamanan dan ketertiban masyarakat, misalkan ikut ronda atau pos kamling, mematuhi peraturan lalu lintas, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan sebagainya. Yang terakhir, memiliki dan menerapkan budaya malu, budaya tertib, dan budaya bersih. Ya. Demikian materi bab 2. Ya, semoga kalian bisa memahami apa yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah kalian paham, harapannya adalah kalian bisa melaksanakan itu norma dan keadilan. Ya. Saya sangat berharap dengan materi ini kalian bisa lebih memahami apa itu norma dan apa itu keadilan. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.